Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang bab pertama di semester 2 kali ini, yaitu akhlak pergaulan remaja. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, nama saya, nama Ana Aisyah, Nama Ana Aldan Latif. Nama anak Irfan. dan kita akan lanjut ke materi ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu remaja. Nah, remaja itu adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang biasanya dirangekan di antara usia 13 sampai 19 tahun. Sebelumnya ada masa pubertas ya sekitar 9 sampai 13 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik dan dorongan mencari jati diri. Dan pada masa remaja ini, remaja itu masih emosional dan labil, sehingga lingkungan dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter orang tersebut. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter positif, sedangkan lingkungan buruk bisa membawa pengaruh negatif. Karena itu penanaman nilai akhlak dan pergaulan yang baik itu sangat penting. Kemudian bentuk akhlak terpuji bagi remaja yang pertama adalah menjalin ukhuwah. Islam itu mengajarkan persaudaraan, tidak hanya sesama muslim tapi juga sesama bangsa dan sesama manusia. Dan di dalam pergaulan ini, khususnya dengan lawan jenis harus dijaga agar tidak melanggar norma agama dan terjerumus pada dosa. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Remaja itu berada pada tahap berpikir abstrak dan logis. Karena itu remaja perlu diarahkan untuk giat belajar, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan intelektual, baik melalui kegiatan akademik maupun non akademik. Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati atau tasamuh. Tasamuh ini berarti toleransi, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak, serta hidup rukun. Nah, sikap ini tuh penting dalam pergaulan baik dengan sesama muslim ataupun dengan non muslim juga, selama tidak menyangkut akidah. Kemudian yang terakhir adalah bijak menggunakan medsos. Ya, nanti lah gimana ya. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk akhlak terpuji, tapi yang sebutin ini ya. Kemudian dampak positif dari berakhlak baik pasti ada lah, pertama menjadi bijaksana, kemudian rasa mandiri itu pasti tumbuh, dan juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di sini ada beberapa cara untuk membiasakan akhlak terpuji, terutama dalam sebagai remaja. Pertama, menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama. Ya. Kemudian menjauhi zina dan pergaulan bebas, nih yang masih pacar-pacaran atau yang mengajak pada kebaikan dan menjaga persatuan. Kemudian mengisi waktu dalam kegiatan positif, ekstrakurikuler, olahraga, atau keagamaan. Nah, biasanya akhlak-akhlak tercela tuh kadang muncul karena kita bosan dan nggak tahu kita harus apa. Jadi isilah waktu dengan kegiatan positif, biar nggak gitu lah. Kemudian yang kelima, hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi lebih muda. Kemudian yang terakhir, bersikap santun dan rendah hati pada siapapun. Nah, selanjutnya ini ada akhlak tercela. Akhlak tercela ini sering disebut kenakalan remaja, tapi kenakalan yang berfokus pada penyimpangan aturan atau seperti yang membuat keresahan lingkungan gitu, dan juga kurangnya pengawasan. Nah, lanjut ke bentuk akhlak tercela. Yang pertama itu ada yang sering kita ketahui, seks bebas. Ini sering menimbulkan penyakit dan juga hamil di luar nikah, lalu masalah sosial dan banyak lain. Tawuran sering dipicu hal sepele, tawuran kelas sekolah, kelas, lalu minuman keras, lalu ada penyakit dan penyalahgunaan narkoba. Aduh, coba.
Dan yang terakhir itu ada penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya masih ada banyak lagi bentuk akhlak tercela seperti meninggalkan sholat, apa? Ya itu mah juga ada. kasar. Berkata kasar, terus pecah puasa di siang hari, mokel. Nah, dari bentuk-bentuk akhlak tercela ini itu ada dampaknya masing-masing, dan di sini kita batasin dari yang kita ambil aja bentuknya. Pertama itu bertentangan dengan ajaran agama, kan ada tuh dilarang minuman keras, bebas dan lain-lain. Terus ya hilangnya rasa malu jelas. Ini juga berdampak ke lingkungan sosial. Lalu menimbulkan masalah kesehatan serius seperti HIV, keracunan alkohol, kematian dan sebagainya. Nah, ini penting banget. Cara menghindari akhlak tercela itu ada banyak, tapi kita rangkum jadi 3. Yang pertama itu meningkatkan iman dan amal soleh. Yang kedua memperbaiki akhlak dan etika pergaulan. Dan yang terakhir itu mengatur waktu dengan baik, karena kesehatan dan waktu luang itu nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak kita. Dari kita semua. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan.